Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat untuk semuanya, kaum mukmin dan yang non muslim. Aku sebenarnya tidak mau ke YouTube lagi ya, karena ingin banyak istirahat serta melakukan program aktivitas aku di bidang kreativitas ya. Tapi keadaan sepertinya memaksaku untuk masuk YouTube lagi ya. Mungkin di sini ada hal yang baik yang harus kulakukan ya. Mau tidak mau ya, aku selalu punya prinsip dan punya moto, yaitu kebaikan. Kalaupun aku masuk YouTube harus yang memberikan manfaat buat orang banyak. Di sini tuh oke lah ya. Sekarang periodenya alam bergejolak, ngeyel ya, kita juga ngeyel. Itulah akhir zaman. Pangeyel-ngeyel, pabetot-betot, sok pabetot-betot, pakuat-kuat. Kekuatan mana yang paling kuat? Jangan seperti itu kalau maunya aku ya. Tapi hadapi semua permasalahan itu dengan bijak. Adakah yang bijak di akhir zaman ini? Sepertinya sulit ya. Kalau sudah bergejolak alam, berarti pola pikir yang bijak itu tidak ada. Terus sehingga sulit menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik. Jadi aku itu hanya mencermati ya. Aku ini hanya rakyat biasa yang melihat, mengkaji, dan tetap menikmati hidup ini dengan gayaku dan caraku sendiri ya. Apapun perilaku orang di akhir zaman ini, do all the best for your way, do all kindness for everything around me, around you, around us. Iya. Jadi di sini tuh suami aku melarang aku ke YouTube, tapi keadaan yang memaksaku. Itulah akhir zaman. Ya, jadi seperti ya, aku akan memberikan informasi ya, Miss Info lah ya, Miss Info boleh, Mrs. Your Mrs. pun dari luar negeri ya, Your Mrs. Miss Info ya, boleh lah ya, Miss Info boleh memberikan informasi bahwa teman-teman aku di sini selalu siap. Katanya begini, Mi, kapan lagi mau donasi? Katanya waktu itu kan aku mengumpulkan uang buat Palestina ya, dapat 200.000, udah kekirim, terus dari sana ada konfirmasi sudah tersebar ke sana. Katanya aku tidak membahas tentang yel atau bela suatu negara ya, tetapi menggemakan suara kebaikan untuk semuanya, yang muslim, yang non muslim ya, dimanapun berada. Dan di sini aku mengajarkan bentuk kepedulian, jangan hanya untuk intern dalam negeri, tapi untuk semua di luar negeri yang memerlukan bantuan kita. Gitu. Di sini kepedulian itu bukan hanya yang di dalam lah ya, tapi harus ekstern yang global. Dan itu bukan sembarangan orang untuk melakukan duit gitu, untuk melakukan semua itu, tetapi sudah Allah percaya gitu. Dan Allah tunjuk siapa sih yang sekiranya bisa menggerakkan orang-orang buat peduli tentang lingkungan, tentang keadaan yang ada gitu ya. Dan berat ya konsekuensinya. Aku dalam keadaan lemah dari segi fisik, tapi aku harus coba menyodorkan kotak kepedulian untuk kemanusiaan ya, bukan hanya untuk Palestina, untuk Indonesia gitu ya, yang selama ini aku jalan ya.
sebenarnya baru satu kali ya kemarin donasi ke bencana alam di Indonesia ya, karena aku belum sempat lagi menggalakkan donasi berhubung dengan kesehatan aku, tapi sepertinya harus ya. Dan di sini ada kesediaan dari teman-teman aku juga yang nanyain, Mi siap lagi Mi kalau mau sumbangan. Ada ya teman-teman aku yang benar-benar peduli sumbangan itu buat ke luar negeri ataupun di dalam negeri ya. Jadi berarti di sini masih ada orang yang benar-benar satu pemikiran sama aku ya. Kata aku oke, gitu. Terima kasih banyak. 500 rupiah berguna bagi mereka gitu. Itu kata mereka, uang yang kalian sumbangkan berguna bagi kami gitu ya. Jadi intinya itu ya, aku ingin membahas tentang kepedulian di malam ini ya. Malam ini, jangan bilang malam terakhir ya, tetapi malam yang benar-benar bisa memberikan pencerahan terhadap semua permasalahan ya. Kata suami aku, diamlah di rumah, keadaan yang memaksaku, bagaimana dong ya. Aku pun bingung gitu ya, aku pinginnya masak di rumah, tetapi keadaan ngelihat kucing banyak yang kelaparan di jalan, terus lihat bencana alam, misalkan ada kemarin yang kena banjir bandang di Aceh ya, oke lah ya, di Aceh, di yang lain gitu ya, di tempat lain, bukan hanya di Padang atau sebagian daerah di sini ya, tetapi yang lainnya yang terdampak. Aku tidak bisa diam aja gitu. Mungkin di sini berhubung dengan aku selalu jadi pengurus organisasi waktu sekolah, jadi aku tidak bisa diem gitu. Aku tipe orang yang aktif, bukan yang pasif. Begitupun menjadi seorang istri, bukan tipe yang pasif, tetapi aku tipe istri yang aktif. Ketika misalkan nih lagi ada wabah corona, terus pemasukan sedikit, aku otomatis gerak. Apa yang harus kulakukan? Menanam bumbu-bumbu dapur, limbah masakan, maksudnya limbah sayuran, tancap-tancapin di pot, akhirnya banyak tuh yang tumbuh. Dan kebetulan cuacanya sepulang umroh itu mendukung ya, hujan yang lebat, akhirnya maksudnya ya hujan yang berkah ya, yang aku doakan kan hujan yang berkah, akhirnya tumbuh tuh dari akar-akar kangkung sampai beberapa pot sampai ku bagi-bagikan. Nah, itu dari sayuran, terus dari pohon-pohon yang bisa menyengket tanah. Pohon kurma itu, orang-orang Indonesia itu tidak mengenal pohon kurma ya. Dan akulah yang harus menjelaskan apa tuh fungsinya pohon kurma bagi kita. Ternyata bisa menyengket tanah ya. Tapi di sini mungkin berhubung dengan akunya juga sudah tidak kuat puasa Senin Kamis ya. Jadi di sini tuh apa ya, untuk kalau dibilang apa ya, sejarah pohon kurma yang tumbuh, tapi aku bisa melakukan puasa Senin Kamis sebelum menanam biji kurma itu gitu. Jadi ada pohon kurma yang ditanam ketika aku selesai puasa Senin Kamis. Di sini sekarang ini kalau menanam biji kurma tidak puasa dulu. Karena apa? Aku yang udah ngedrop ya. Aku pasca wanita yang poshisterektomi, terus juga banyak gangguan ya. Jangan dibilang gangguan mah banyak dalam kehidupan ini, gangguan itu luar biasa. Tetapi di sini yang terpenting bagaimana aku mensyukuri nikmat apapun yang ku alami. Jadi di sini ya, kalau badanku sudah mulai nggak enak, aku malah bawa buat berbagi kebaikan dengan kucing-kucing, dengan tumbuhan gitu ya, dibawa buat menyiram tanaman, memberi makan kucing-kucing liar di jalan gitu ya. Kalau badanku nggak enak, malah semakin enak gitu di situ. Jadi apa ya, di sini tuh apa ya, akhir zaman ini keadaan yang memaksa, mau tidak mau kita harus turun ya.
turun ke jalan apa, ke jalan raya, turun ke apa ya, mengulurkan tangan untuk apa ya, untuk menghimbau para momi-momi solehah. Momi mau nggak berkiprah dengan aku untuk memberikan Rp500 atau Rp1.000 untuk yang terdampak bencana alam ya. Jadi di sini periodenya episode yang ngeyel ya, alam tuh bergejolak ngeyel ya. Di sini tuh mungkin punya tujuan tertentu ya, bukan mungkin lagi. Tidak semua kejadian di alam ini kalau tidak ada maksud pada kita semua ya. Makanya di sini aku selalu, oh ini apa sih yang harus kita cermati dari kehidupan ini, tapakur, tadabur, bukan hanya di omongan aja ya. Oh aku ini ahli tapakur, ahli tadabur. Tadabur tuh seperti apa dulu, jangan hanya melihat ada gempa di sana, ada banjir bandang di sana, tapi tidak gerak badan maksudnya buat ikut menyumbang gitu. Hanya cuma aku ini senang tapakur loh, aku ini senang tadabur loh, tapi ketika melihat banjir bandang, gempa di mana-mana, kita tidak mau mengulurkan bantuan gitu, cuek aja. Yang penting kita senang gitu ya dalam kehidupan ini, kita bisa jalan-jalan, kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Di situ ya pengamalan berarti di sini ya. Jadi di sini tuh bukan hanya kita membaca Quran, sholat, terus puasa, umroh, haji, tapi di sini pengamalannya meskipun satu ayat amalkanlah ya, momi-momi solehah semuanya ya. Satu ayat kita hafal dengan artinya ya. Kalau satu ayat tanpa tahu artinya, maka di sini hasilnya itu 0 ya, 0%. Jadi di sini tuh apa ya, bukan hanya aku sudah menguasai berapa juz ya, bukan ya, tapi pengamalan. Kalau menurut aku ya, mencermati ya apa yang terjadi. Karena ada sebagian orang yang merasa aku ini sudah menguasai hatam Quran berapa balik, begitu yang dia omongkan, tapi hasilnya apa? Kurang peduli kepada orang-orang yang seharusnya kita kasih, berbagi ya. Jadi di sini hati, Bo. Akhir zaman ini yang punya hati ya, bukan yang aduh aku ini ahli ilmu, ahli apa ya, mohon maaf ya jika aku ngomong seperti ini, karena kenyataan realita yang ada itu seperti itu. Aku ini seseorang yang senang melakukan kayak kalau di perawat apa ya, survei. Iya, survei membuktikan tuh seperti itu. Jadi di sini tuh aku tidak merasa lebih baik dari Anda, tetapi kita bersama-sama memperbaiki diri menjadi lebih baik. Berarti di sini saling menasihati dalam kebaikan. Tetap reminder ya, tugas aku sebagai reminder. Kalau waktu dulu zaman kuliah aku sebagai konseling ya, konseling penyuluhan begitulah, bawel ketet atau bawel ketet. Jadi di sini tuh kalau lagi lancar omongan aku, akhir zaman ini karena aku punya jantung yang lemah sebenarnya. Jadi kok ada yang omongan-omongan yang keras, apalagi jangan ada intimidasi ya, langsung latah keluar tuh, lah tajan kata Nabi Muhammad tuh beneran begitu. Kalau ada yang mengintimidasi, jangan latah harusnya, tapi lah tajan gitulah. Tetap fokus kepada kebaikan gitu ya, karena setiap kebaikan akan menghasilkan kebaikan, tidak mungkin keburukan. Coba ya, kadang aku mengalami banyak kekecewaan, tapi buat siapa lagi? Kekecewaan itu bukan buat apa ya, kita rasakan dan efeknya itu apa ya, kecewa. Bolehlah, di sini tuh kita harus sadar ya bahwa yang paling menyayangi diri kita adalah Allah ya, Tuhan aku ya, yang aku sembah ya. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi di sini tuh setiap teman punya keyakinan masing-masing ya. Jadi aku percaya bahwa Allah tempatku bersandar, lebih menyayangi diriku sendiri daripada diriku gitu ya, daripada suami, anak, keluarga. Jadi
Allah tidak akan pernah mengecewakan aku, tapi manusia itu pastilah mengecewakan gitu ya. Jadi tetaplah bersandar kepada Allah ya, Rob aku ya. Jadi aku selalu fokus ya, apapun yang orang gunjingkan, apapun yang orang lain lakukan padaku, tetap fokus ya. Jadi di sini tuh apa ya, akhir zaman ini itulah ya, keadaan yang memaksa, dan aku tetap fokus kepada tujuan hidup aku ya. Sok aja kita hadepin setiap permasalahan itu, kita hadapin, jangan lari dari masalah ya. Itu ya, kalau punya sifat apa ya, gentle ya, wanita gentle. Jadi di sini tuh untuk kebaikan ya, maksudnya untuk berbuat baik dan kebaikan. Berarti di sini aku masuk ke YouTube lagi untuk memberitahu lah bahwa teman-teman di sini selalu siap aja nanyain, malah mereka yang menawarkan gitu ya, kapan siap lagi Mi? Tuh ada saudaraku yang berpartisipasi juga kayak Umi, katanya langsung malah mau ke sana katanya gitu. Kata aku teh ya, aku mah cuman sisa senggang aja gitu, jadi tidak benar-benar fokus kayak mereka ya, kayak saudaranya gitu. Jadi di sini tuh apa ya, fungsinya saling mengingatkan dalam kebaikan tuh apa, demi untuk tujuan kebaikan dan yang lebih baik gitu ya. Kalau menurut aku kayak gini, kemarin aku naik motor, terus aku tuh sempat berhenti dan tidak mengembalikan lagi sen lampu maksudnya, jadi masih nyala-nyala begitu. Terus pas aku jalan lagi, si Momi yang tidak aku kenal ya, terus dari belakang, Mi, itu sennya masih nyala Mi, katanya gitu. Oh iya terima kasih, kata aku tuh. Coba kalau tidak ada yang mengingatkan, mungkin aku bisa celaka gitu lah ya. Intinya di jalan dengan kondisi sennya masih nyala-nyala, ntar orang-orang bingung di belakang, ini kok mau belok kok malah lurus gitu. Itu fungsinya saling mengingatkan dan kebaikan dalam kebaikan. Di sini tuh aku benar-benar terima kasih sama si Momi tuh yang mengingatkan aku. Itulah ya. Jadi kalau hati kita lembut hati, nasihat itu akan bisa sampai kepada orang-orang yang benar-benar hatinya tuh lembut gitu ya. Di sini fungsi sholawat itu untuk melembutkan hati itu sebenarnya itu ya. Jadi sholawat itu sangat baik sebenarnya ya, buat kemajuan anak-anak muda ya. Sebenarnya itu untuk melembutkan hatinya gitu. Jadi masuk nasihat tuh gampang ya. Itu untuk semuanya. Sebenarnya yang non muslim juga, anak-anak, maksudnya anak-anak non muslim juga sering mendengarkan salawatan yang aku nyalakan ya waktu sebelum umur 2018, dan mereka itu anteng gitu. Mereka juga menghormati kebiasaan aku. Mereka mengikuti salim tangan gitu ya. Intinya udah emo lah ya. Tapi di sini akhir zaman ya, aku juga tidak tahu kalau udah akhir zaman itu udah ricuh ya, liar ya. Mungkin ada iblis kali ya yang tidak suka dengan keadaan yang anteng gitu ya. Gimana ya, jadi emang udah carut marut ya di sini tuh. Itulah fungsinya reminder, saling mengingatkan dalam kebaikan itu karena sayang, bukannya apa-apa. Itu yang dirasakan aku. Orang yang selewat pun menasihati aku dan aku terima gitu, hanya selewat. Umi udah rame padahal di jalan gitu, selewat gitu ya. Umi itu hijabnya kepanjangan, nanti kena jeruji. Terima kasih banyak. Akhirnya aku mereparasi ulang. Mereparasi apa? Reparasi hijab. Makanya aku hijabnya kalau di motor, kenapa sih Umi sekarang mah hijabnya pendek, dulu makan panjang gitu ya. Panjang itu biasanya kalau aku gunakan buat di rumah, karena aku seperti orang yang aktif, orang ya gitu ya, aktif benar-benar harus serbat kesana sini. Jadi ya aku sebenarnya bukan tujuan perpendek ya, udah diikat tapi ngelumbruk lagi. Akhirnya ya udah deh, aku bikin gaya buat berperang di motor ya, bukan perang itu ya, perang pemikiran. Perang apa ya, intinya itulah ya. Aku bikin karya-karya yang bisa mempermudah gitu, kayak Momi nih. Nih kalau daster pendek buru-buru
nggak bisa katanya, kayak kelihatan bangun tidur, kata aku. Sok atuh bikin you can see, ada you can see. Jadi ketika kita mau keluar belanja atau mau ke sekolahan, jadi tinggal pakai jaket aja, maksudnya tuh aja, jadi pakai jaket doang gitu, jadi tidak ribet-ribet ada pakai bawahannya lagi gitu. Jadi aku, kenapa aku sampai menciptakan UKNC gitu ya, biar itu sebenarnya biar enteng, gampang gitu lah ke momi-momi yang simple, yang benar-benar aktif gitu, kesana sini warawiri, warawiri mah bahasa Jawa ya, jadi bolak-balik naik motor gitu ya. Jadinya apa ya, jadi itu tujuan aku ya. Dan sebagian momi yang satu frekuensi dengan aku, yang apa ya, yang suka gaya-gaya unik seperti aku pasti tertarik gitu. Dan aku tidak memaksakan kehendak ya, silakan mau beli yang model-model pasaran silakan. Dan aku juga pun tidak sengaja untuk menawarkan, tetapi bisa senggang aku di bawah untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar bisa bermanfaat buat aku dan bisa berguna juga buat yang lain gitu ya, khususnya untuk ibu-ibu gitu. Kemarin ada pesanan juga, cuman aku nggak sempet nih, kadang ya dari faktor segi keuangannya lagi diputar-putar gitu, putar-putar Jakarta, Ancol, Monas, udah mulai lagi tuh ya. Nah, tapi jangan mulai lagi latahnya ya, latah jangan itulah ya. Aku bisa aja ngomong seperti itu, tapi nangis mah baik, tetap baik, berarti manusia ya. Kalau yang tidak bisa menangis berarti tandanya orang yang keras hati. Tetapi jangan terlalu sering menangis juga ya, karena bisa melemahkan hati kita dan tidak bisa melakukan apapun. Kalau dalam keadaan sedih, sad, sedih tuh sad, jadinya apa ya, gitulah kata apa aku, kamu boleh menangis 5 menit, 10 menit, selebihnya ceria. Itulah ajaran apa aku ya. Jadi aku selalu teringat, kenapa sih apa melarang aku buat menangis lama-lama? Nantinya kamu tidak bisa melakukan apapun gitu. Kalau sedih itu bisa melemahkan badan katanya gitu. Ukur mah kamu hipotensi, terus menangis melulu. Jadi harus banyak melakukan gerak daripada apa ya, apa ya, daripada ya itulah, kalau kita mau duduk teori, jadi teori sama praktek itu harus dijalankan balance, diseimbang lah ya. Jadi intinya apa ya, aku hanya ingat nasihat almarhum apa aku ya, almarhum apa aku tuh bijak, belajar dari pengalaman juga ya, beliau juga ya, dari cara segi mendidik anak. Oh, yang anak pertama ternyata dididik secara kasih sayang fasilitas itu salah ya, akhirnya yang kedua ketiganya keempat ya, iya 4 ya, apa aku tuh anaknya 4, akhirnya pola didiknya dirubah tuh, akhirnya berprestasi semua dari segi akhlak. Kakak aku ya, kalau aku mah selengean, kalau aku mah ya anak yang benar-benar cuek, terus benar-benar jauh lah dengan almarhum kakak aku yang benar-benar soleh ya. Almarhum kakak aku yang keluaran dari Akper ya, Akper BTH tuh. Cuma sayang ya, kalau yang soleh mah usianya pendek ya. Di sini kalaupun aku masih hidup sampai sekarang maksudnya, mungkin karena aku bandel ya. jadi di sini doa almarhum kakak aku, kamu mah harus panjang umur katanya gitu, jadi selalu mendampingi aku ya. Ada rohaniah almarhum kakak aku juga yang selalu mensupport aku untuk kuat menghadapi hidup ini dan mendidik anak-anak semua ya. Jadi di sini tuh apa ya, benar-benar soleh luar biasa ya, soleh ya, soleh kakak aku ya, solehnya luar biasa tuh kakak aku tuh, sampai benar-benar dijadikan hibur ya kalau itu buat ngumpulin keluarga gitu. Kalau sekarang ini aku banyak ngadem, kadang banyak yang entar dulu gitu. Kalau ke mama aku ntar, kalau udah situasinya mereda baru aku ngomong gitu, baru aku menyampaikan sesuatu hal. Aku selalu gitu akhir zaman ini ya, khusus buat aku ya. Jadi aku punya cara sendiri gitu untuk menghadapi apa sih yang
terjadi dalam kehidupan aku ya. Jadi itulah ya, jadi aku terpaksa masuk YouTube lagi. Jangan terpaksa ya, memang harus seperti itu kali ya. Aku harus ke YouTube dan aku selalu dibawa hal baik ya. Aku selalu berpikiran dan berprasangka baik sama Allah. Begitupun dengan Allah tuh tidak semata-mata aku masuk YouTube kalau tidak ada tujuannya gitu ya. Gitu ya intinya. Sudah ya, segitu dulu. Apa ya, pendapat, apa opini, apa ngobrol-ngobrol, apa talking. Jangan bilang talk show ya, karena aku tidak suka yang terlalu berlebih ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai lah bersama si Umi Gaul, Mrs. ya, Mrs. luar negeri tuh, Mrs. ke luar negeri ya. Kalau informasi apa, memberikan informasi itulah, informasi kebaikan itu boleh lah. Jadi aku kayak benar-benar lah jadi aku menyimpulkan bahwa akhir zaman ini ya gitulah intinya. Semua kalau tanpa didasari kesadaran dari masing-masing pihak, maka tidak ada hal-hal baik yang akan dihasilkan. Berarti kesadaran diri dong. Iya, maka semuanya akan baik. Begitu talking with aku ya. Berarti di sini aku bukan berkata sebagai seorang yang tidak bekerja ya, di rumah terus, tetapi seorang yang ditunjuk selalu sama teman-teman untuk menjadi pengurus A. Sekarang semuanya malah mempercayakan aku berdonasi. Nggak ada yang menunjuk, tetapi hatiku yang selalu digerakkan, karena aku tipe orang yang seperti aku bilang aktif ketika melihat keadaan. Berarti di sini kepedulian ya. Jadi di situ yang disampaikan malam ini. Semoga semuanya bisa harus mengerti apa yang kau katakan. Setidaknya kalau ada yang selimatkan dalam kebaikan itu bisa cepat kita terima dengan hati ya, terbuka hati untuk nasihat-nasihat baik. Kalau ingin kita selamat ya, dunia dan akhirat. Benar-benar sekarang ini periodenya banyak benar kendaraan yang gede-gede ya, tapi aku berpasrah diri sama Allah ya. Bagaimana udah qadar Allah, aku harus dibisakan motor gitu ya. Di sini tuh di sini tuh aku mah hanya mengantisipasi begini. Kalau ada kendaraan yang besar lewat jalan sini misalkan, kasihan anak-anak yang jauh, yang sekolah yang pada bawa motor, cowok-cowok. Terlebih-lebih lagi sekarang kan mau masuk sekolah. Jadi aku selalu menghimbau ya, aku tuh tipe orang yang ingin kerjasama gitu ya sama pihak sekolah gitu. Alhamdulillah tuh tingkat kecelakaan berkurang di jalan raya tuh. Jadi tidak ada lagi ya anak-anak yang kepleset jatuh, karena aku sering sekali menolong anak-anak yang pada kepleset 2 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah sekarang ya jangan sampai lagi ya. Terus di tiap perempatan kecelakaan terjadi sering banget. Alhamdulillah, berarti di sini kesadaran dari berbagai pihak sudah tercapai hasilnya ya. Tidak ada lagi ya, karena hampir setiap hari ada yang kepleset jatuh, ada yang blok motor ya. Jadi ya gimana ya, di tiap perempatan sini ya, di area blok sini, tiap perempatan ini tuh sepertinya tuh bukan rawan lagi ya, sepertinya ada angker rawan di sini. Namanya juga Jati apa ya, ada di sini, ada desanya, termasuk desa yang benar-benar ada silsilah ya, ada di percabangan itu luar biasa ya, percabangan jalan gitu. Jadi alhamdulillah lah, udah tidak ada tingkat kecelakaan yang terjadi yang kayak beberapa tahun yang lalu ya, sepulang umroh ya. Jadinya meminimalisir ya, itulah gunanya reminder tuh
saling mengingatkan dalam kebaikan. Fungsinya besar, kayak sepele tapi besar, luar biasa. Seperti yang aku bilang, jangan aku ya kalau lagi konseling ke saya ya, saya ngomongnya ya. Jadi seperti yang saya bilang begini, bapak-bapak jangan buang puntung rokok sembarangan ya, nanti dipungutin sama anak-anak yang masih 5 tahun gitu, yang masih kecil-kecil gitu. Benar, kejadian tuh dipungutin terus pada diisep-isep rokoknya. Akhirnya kan kita sendiri yang gede-gede yang ngerasa apa ya, kerepotan. Kalian kok pada ngerokok? Lah kita sendiri yang lalai lupa sebagai seorang orang tua ya, maksudnya yang bapak-bapak. Jadi buang puntung sembarangan gitu, jadi dikumpulin gitu. Alhamdulillah ya tidak ada lagi, karena aku cerewet pernah ya waktu itu. Atau jangan ke situ buang sampahnya, sampahnya maksudnya sampah puntung, maksudnya sampah puntung. Dan itu juga sebagai manusia kita juga bisa apa ya, lupa lah ya. Jadi saling mengingatkan dalam kebaikan gitu, sampaikanlah dengan hal-hal yang baik, bukan saling mengancam, saling tidak ada kebaikan kalau begitu ya. Mengintimidasi itu hal-hal yang buruk, seburuk-buruk perilaku itu mengintimidasi, apalagi mengancam ya. Tidak ada ketenangan lagi, itulah akhir zaman ya. Kalau sudah mengintimidasi, mengancam, maka kehidupan ini tidak ada ketenangan lagi, dan tidak ada, otomatis tidak ada kebaikan lagi di dunia ini kalau caranya seperti itu, mengintimidasi, mengancam. Udah tidak ada kebaikan lagi ke sana ya. Jadi di sini kesadaran dirinya yang kurang, bahkan tidak ada kesadaran sama sekali ya. Kalau menurut Ati emang aku latah, bukan? Jadinya jadi apa ya, di sini tuh ya, itulah yang ingin kusampaikan lah ya. Jadi banyak hal-hal, mohon maaf ya sebelumnya kalau ada pihak-pihak yang merasa kok begitu sih, kok begini sih, jadi mereka merasa tersinggung ya. Jangan ya, aku harap jangan lah ya, untuk kebaikan ke depannya. Karena siapa lagi yang harus saling mengingatkan dalam kebaikan kalau bukan orang-orang terdekat kita gitu ya. Jadi itulah ya intinya, apa ya, keadaan lah yang itulah memaksaku. Jangan memaksa, keadaan lah yang mengharuskan aku ke YouTube lagi. Tidak ada paksaan lah ya, memang udah qadarullah, maunya Allah seperti itu kali ya. Kadang aku ke YouTube, kadang aku juga enggak istirahat. Dan aku berterima kasih ya kepada YouTube. YouTube adalah fasilitas ya, sama seperti berorganisasi, berpartai itu hanya fasilitas ya. Dan kitalah yang harus membuat organisasi atau partai itu baik, bagus, hebat gitu ya. Gitu. Terima kasih ya buat YouTube dan orang-orang yang berkiprah di YouTube ya. Terima kasih semuanya. Salam sehat, salam ukhuwah buat semuanya. Karena kan yang di YouTube itu bervariasi keyakinannya. Aku yakin itu ya, beragam agama. Dan itulah seni hidup di dunia ini, bervariasi kulit, bervariasi keyakinan. Berbeda itu indah ya. Dan indahnya kebersamaan itulah yang harus kita cerminkan dari seorang diri muslimah ya. Sudah ya, segitu aja yang ingin kusampaikan. Terima kasih atas apa ya, kesediaan waktu Anda untuk mendengarkan apa ya, opini aku ya. Semoga kita bisa bersama-sama memperbaiki diri menjadi lebih baik, sadar diri, kita belajar mengkaji diri sendiri ya. Aku banyak salahnya, jangan salah ya. Dan aku menerima apa ya, nasihat selalu ya. Sok siapa aja yang mau menasihati aku, mulai dari anak kecil, kucing juga mungkin nasihati, emak kok telat sih kasih maafnya. Jadinya aku
udah ke luar deh karena lapar. Iya maaf, namanya ngedrop pagi-pagi gitu loh ya. Jadi nasihat itu bukan hanya dari orang, tetapi dari binatang, dari tumbuhan juga nih. Aku belum beliin pupuk misalnya karena aku lagi banyak kebutuhan ya. Jadi di sini tuh bagi orang yang berpikir dan mengkaji, bukan hanya dari orang, nasihat itu dari semua, all around us memberikan nasihat, termasuk alam semesta ini nasihat buat kita gitu. Why? Kenapa seperti ini gitu.